pagi kita bersama kedudukan kepala. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Kau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami bersyukur bahwa kami ada sebagaimana ada semua karena Engkau. Dan kami boleh mencari Engkau, utamakan Engkau di atas segala-galanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, duduk di kaki-Mu, jadikan mari rohani untuk menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan juga boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 57 ayat yang ke-14 sampai ayat 21. Yesaya 57 ayat 14 sampai ayat 21. Kata-kata penghibur. Ada yang berkata, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab begini firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat napas kehidupan, aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan yang juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tapi orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allah. Puji Tuhan, suatu berkat yang luar biasa yang kita dapat petik pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan mencelikkan mata rohani kita, sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ke-15b. Kita baca ayat 15 dulu. Sebab beginilah firman yang maha kudus dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Firman Tuhan berkata, Tuhan dia bersemayam di surga, di tempat yang kudus, tapi dia juga ada turun. Dia berhadirat kepada siapa? Kepada mereka yang remuk dan rendah hati. Ya, kepada mereka yang remuk dan rendah hati. Kenapa? Orang yang remuk dan rendah hati, orang itu yang perlu ditolong. Orang remuk yang rendah hati, orang yang sedang menghadapi masalah yang berat, sebagaimana apa yang dialami oleh Hana dalam 1 Samuel pasal 1 Samuel pasal 1 ayat 4.
Tetapi madunya atau Penina selalu menyakiti hati Hana, supaya Hana gusar karena Tuhan telah menutupi kandungannya. Demikianlah terjadi tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina nyakitin hati Hana, sehingga Hana menangis dan tidak mau Hana sebagai seorang istri, Elkana sebagai suami, dan madunya bernama Penina. Penina dia punya anak, tapi Hana tidak. Di zaman perjanjian lama, orang yang tidak punya anak berdoa. Dan Hana berdoa kepada Tuhan, bukan seminggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tapi tahun lepas tahun. Doanya beliau dikabulkan. Bagaimana perasaan Hana? Satu, Hana merasa dirinya sedih, merasa dirinya merasa tidak berdaya. Hana merasa dia tidak mampu apa-apa. Dia berdoa, dia menangis dengan pedih hati. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-10, 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Alkitab jelas mengatakan, Hana berdoa sambil menangis dan terseduh-seduh, dan hati butuh pedih. Karena madu yang Penina sakit menyakit hati, dan doanya dimohonkan kepada Tuhan belum dijawab. Mungkin hari ini saudara mengalami hati yang pedih, hati yang remuk. Doa saudara belum dikabulkan, belum tiba waktu Tuhan, yang membuat saudara sedih, membuat saudara tidak berdaya, membuat saudara seperti putus asa. Tapi apa Alkitab berkata? Aku bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Tuhan bersama saudara yang remuk dan rendah hati. Hari ini Tuhan ada. Tuhan jauh, sejauh doa. Hari saudara datang kepada Tuhan, sejauh doa saudara, Tuhan ada di samping saudara. Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Tuhan tidak jauh dari saudara. Tuhan memperhatikan hati yang remuk, hati yang rendah hati. Hari saudara mungkin remuk dengan situasi ekonomi, dengan pekerjaan dan usaha, mungkin bisnis, mungkin pelayanan, mungkin yang lain saudara tidak mampu, seperti putus asa, tidak ada harapan lagi. Mungkin saudara ini tidak punya uang. Uang yang ada hanya untuk makan hari ini, besok tidak tahu. Mungkin saudara punya uang harus bayar utang ini, dengan bisnis saudara sepi. Mungkin saudara mengalami persoalan berat pada hari ini. Saudara hanya menangis, remuk hati. Ingat, Tuhan ada. Tuhan dekat pada orang yang hati remuk, hati yang rendah hati. Dia ada. Kenapa? Dikatakan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Dia juga mau mengangkat beban saudara. Berbahagialah pagi hari ini saudara datang kepada Tuhan. Saudara tidak salah dan keliru kalau hari saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, menangis kaki Tuhan karena beban berat. Gak salah, saudara gak usah malu. Hari saudara datang kaki Tuhan menangis, Tuhan saya gak mampu, saya tidak bisa berdaya, bisnis saya, pekerjaan saya, rumah tangga saya, anak saya, suami saya, istri saya, cucu saya, bisnis saya, selalu menangis kaki Tuhan. Hati saudara remuk sebagaimana yang dialami oleh Hana. Hana juga hatinya remuk. Dia hati pedih, dia berdoa kepada Tuhan sampai menangis, terseduh-seduh. Mungkin saudara nangis terseduh. Gak usah malu. Tangislah di hadapan Tuhan. Tangislah di hadapan Tuhan. Menangis lagi Tuhan. Tuhan, saya gak mampu Tuhan. Saya tidak berdaya. Saya tidak bisa lagi Tuhan. Apa yang harus terjadi buat anak saya, keluarga saya, istri saya, rumah saya. Mungkin saudara tidak mampu membayar kontrakan. Mungkin saudara
untuk tidak mampu membayar cicilan mobil, rumah dan segala hal, saya tidak tahu. Tapi saya nangis sekali Tuhan tersentuh. Dia tidak jauh dari saudara. Dia sejauh doa saudara. Dia ada. Dia dekat dengan saudara. Dia tidak jauh. Dia melihat tetesan air mata saudara. Dia perhatikan penderitaan saudara. Yuk kita perhatikan firman Tuhan. Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-33. Yohanes pasal 11 ayat 3. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama dia, maka menaskulah hati Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah Lazarus kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasih Yesus kepada Maria. Hari sama menangis, gak usah maaf. Maria juga menangis. Kenapa? Dia saudara yang dikasihi yang bernama Lazarus mati. Sudah jadi bangkai. Sudah 3 hari jadi bangkai. Oh, dia menangis. Dan Tuhan melihat tetesan air mata Maria. Tuhan dia melihat tetesan air mata saudara pada pagi hari ini. Camkan baik. Tuhan ada di tengah-tengah saudara saat ini. Dia ada di samping saudara. Ketika saudara menangis pagi hari ini, dia juga menangis melihat penderitaannya di hadapan Maria. Penderitaannya daripada saudara hari ini. Dia menangis melihat. Apa Tuhan biarkan itu? Aku dekat pada orang yang hatinya keruh dan rendah. Dan apa yang terjadi? Dan Tuhan katakan, hei Lazarus, keluar dari kuburan ini. Dan Lazarus dibangkitkan. Dan juga demikian apa yang terjadi yang dia alami Hana. Hana diberkati oleh Tuhan. Dan tahun ini juga kata Elia, engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Dan beri namanya Samuel. Artinya, aku telah minta daripada Tuhan. Jadi saudara minta kepada Tuhan pagi hari. Bukan minta yang tidak-tidak. Minta apa dari kebutuhan saudara. Mintalah saudara. Pagi hari saudara minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Saudara tidak salah, saudara tidak keliru. Saudara tidak salah, ingat. Saudara tidak salah, saudara tidak rugi. Ingat, saudara tidak rugi datang pagi-pagi, datang kaki Tuhan. Saudara rugi, oh enggak. Saudara rugi, saya rugi, enggak bisa terlambat kakinya. Tidak. Saudara datang hari ini tidak salah. Dan Samuel, aku telah minta dari Tuhan. Aku telah minta dari Tuhan. Apa yang tadi kalian minta dari Tuhan. Persoalan Hana dijawab Tuhan. Persoalan juga Maria dijawab Tuhan. Dan apa yang terjadi? Lazarus bangkit dari mati. Secara logika, orang kalau sudah mati salah sampai semua sudah tidak ada reaksi. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Masih ada mujizat Tuhan. Masih ada mujizat Tuhan. Masih ada mujizat Tuhan. Masih ada mujizat Tuhan buat saudara pagi hari ini. Buat saudara hari ini. Buat saudara hari ini. Buat anak saudara ini. Buat suami saudara. Buat keluarga saudara. Bisnis saudara. Pelayan saudara. Masih ada mujizat. Jangan percaya yang sudah hancur. Lazarus saraf sudah habis, hancur, tidak mungkin. Tapi Tuhan sanggup membangkitkan kembali. Bisnis saudara yang hancur, Tuhan sanggup membangkitkan saudara. Amin. Bisnis saudara yang hancur, Tuhan sanggup mengangkat kembali. Rumah tangga saya hancur, Dia sanggup mengangkat saudara kembali. Karena aku dekat pada orang yang remuk. Saudara salah. Katakan, hari ini saya bangga dengan saudara. Saudara tidak salah cari Tuhan. Saya bangga. Saudara salah mencari Tuhan. Saudara tidak keliru saja. Saudara sediakan waktu buat Tuhan. Percaya Tuhan tidak tinggalkan. Karena ditolong Tuhan,
Mari tolong Tuhan, saudara dari Tuhan. Tuhan juga akan tolong saudara. Kenapa? Yesus kita sama kemarin hari sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat. Dia tidak pernah berubah. Kuasanya sama. Kasihnya tidak pernah berubah. Cintanya tidak pernah berubah. Kebaikannya tidak pernah berubah. Terimalah dengan iman. Hari ini, saudara terima kemenangan bersama. Nah, benar Bapa di surga, Engkau dekat dengan kami. Sekalipun Engkau di surga, Engkau dekat dengan kami. Pintu tirai sudah terbelah-belah, robek dari atas ke bawah, dan mudah kami bisa melakukan Bapa di surga. Hanya dengan sejauh doa kami, saya percaya hari ini Kau menjawabkan doa kami. Kami tak pernah mengalah. Ampun segala kesalahan, ampun segala keraguan kami, ampun segala bimbang kami. Kami berjalan dengan iman hari ini bersama dengan Tuhan. Bersama kami bisa lakukan besar rezeki persiapan, hikmat Kau berikan buat kami. Kami bisa selesaikan proyek-proyek yang sulit. Rumah tangga kami Kau pulihkan, usaha kami Kau pulihkan, anak-anak kami pulihkan, suami kami, rumah tangga kami pulihkan, pelayanan kami pulihkan. Terima kasih Bapak Yesus. Besok kembali yang sehat, kami menghadap Tuhan. Lebih pada Tuhan, berdoa Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja sudah kesehatan yang tinggi, mereka pejuang-pejuang yang gagal kasih pelihara keluarga sebagai pelihara mereka semua. Hikmat Kau berikan, yang banyak vaksin diselesaikan dengan baik, yang sakit habis, yang sembuh semakin banyak Tuhan. Supaya Israel juga melalui sebentar Idul Fitri mereka mau diperdengarkan akan kata-kata pemerintah wakil aman, sebagaimana Ibrani Roma 13 ayat 1, mereka ada wakil aman. Pada ayat 4 semua demi kebaikan kami semua. Mereka mau memperhatikan pasal-pasal kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker dan memperhatikan untuk rumah dengan baik. Terima kasih Bapak Yesus dan kasih. Terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus saudara hari ini sampai